Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, masih tetap di channel Pandu Farm New, channelnya petani untuk teman-teman petani. Oke, hari ini kita melakukan penyemprotan tanaman padi teman-teman di usia 25 hari setelah tanam. Ini adalah penyemprotan yang ketiga ya. Jadi di pertama usia 5 hari itu kita melakukan penyemprotan herbisida atau obat rumput pratumbuh. Itu saya kemarin menggunakan Eros Gold kemasan yang besar, itu kita 2 pack, kita jadikan 3 tangki, kita mix dengan Logran 1 pack untuk 1 tangki. Di usia 5 hari itu penyemprotan yang pertama, obat rumput pratumbuh. Kemudian untuk penyemprotan yang kedua di usia 18 hari itu juga penyemprotan obat rumput teman-teman. Kita ulangi penyemprotan obat rumput menggunakan Serendi 2 pack untuk 3 tangki juga. Kemudian hari ini di usia 25 hari teman-teman, kita melakukan penyemprotan yang ketiga. Ini untuk pemberian nutrisi dan juga insektisida. Nutrisinya untuk memacu pertumbuhan anakan, dan inseknya untuk mengendalikan hama penggulung daun atau HPP, hama putih palsu, dan juga sundep. Untuk dua lahan ini nanti inseknya sama teman-teman, namun untuk nutrisinya berbeda, karena kita hari ini akan menguji coba produk baru untuk nutrisinya. Nah, produknya apa? Terus ikuti channel Pandu Farm video kali ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu teman-teman. Insya Allah nanti akan kita kita kawal terus perkembangan dari tanaman padi di lahan Pandu Farm seperti itu. Oke, yuk kita lanjutkan videonya. Penampakan tanaman padi di lahan Pandu Farm ya. Ini untuk jenis padi yang kita tanam, padi lokal teman-teman. Ini orang sini menyebutnya padi bentis seperti itu. Ini lahan 5 kotak atau sekitar 7.000 meter ya. Yang di sini ini 2 kotak. Nanti pakai nutrisi cara Pandu Farm seperti biasanya. Nutrisinya apa nanti ya, simak videonya sampai selesai. Kemudian yang di sini ada 2 petak, ini 3 kotak. Nanti kita uji coba pakai nutrisi yang baru seperti itu. Dan nanti kita kawal. Ini untuk sementara perkembangan sama teman-teman ya. Oh ya, untuk pemupukan ini kita sudah melakukan pemupukan 2 kali teman-teman. Yang pertama di usia 5 hari itu pupuknya urea saja. Kemudian yang kedua kita pupuk di usia 20 hari. Untuk pemupukan kedua kita menggunakan urea, Ponska, dan juga ZA. Untuk cara yang pertama kita taburkan merata. Untuk yang kedua itu diulurkan. Jadi di pupuknya dikasih di sini itu loh teman-teman. Dulu pernah kita review di channel yang lama. Kemudian nanti teman-teman dari kedua lahan ini, yang sini nanti menggunakan nutrisi apa, kemudian yang sini menggunakan nutrisi yang baru itu apa, perkembangannya nanti, perbedaannya nanti seperti apa, akan kita kawal terus. Untuk pupuk taburnya sekali lagi sama seperti itu. Oh ya, tadi teman-teman di awal saya menyebutkan penyemprotan obat rumput 2 kali ya, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah tidak ada rumput yang tumbuh seperti itu. Ini lahan yang 2 kotak, kemudian yang sini lahan yang 3 kotak. Nanti kita menyebutnya untuk lahan yang sebelah kiri ini lahan uji coba seperti itu ya, biar nanti teman-teman lebih mudah mana yang menggunakan nutrisi biasanya, mana yang menggunakan nutrisi
uji coba seperti itu. Untuk perkembangan ini sedang aktif-aktifnya membentuk anakan teman-teman. Makanya nanti nutrisi yang kita gunakan untuk memacu pertumbuhan tunas dan juga akar seperti itu. Oke, yuk sekarang kita lihat apa amunisi yang akan kita gunakan pada penyemprotan ketiga di usia 25 hari setelah tanam seperti itu. Jadi ini pertumbuhannya untuk sementara ini sama teman-teman ya, tidak ada perbedaan. Nanti setelah kita lakukan penyemprotan ketiga ini perkembangannya akan seperti apa, ikuti terus channel Pandu Farm. Dan sekali lagi bagi yang belum subscribe, yuk segera subscribe seperti itu. Oke, untuk amunisinya teman-teman kita bahas dulu. Untuk insektisidanya, untuk kedua lahan kita gunakan insektisida sama teman-teman ya. Nanti sekali lagi yang membedakan antara kedua lahan tadi hanya nutrisinya. Untuk insektisida yang kita gunakan adalah Dimectin. Ini bahan aktifnya Dimehipo 510 ml per liter kandungannya maksudnya, dan juga Abamectin 20 ml per liter. Dimectin ini nanti untuk mengendalikan hama sundep, kaper, wereng juga bisa teman-teman. Kemudian hama putih palsu atau ulat penggulung daun yang putih-putih di ujung itu loh teman-teman. Ini nanti kita kasih 2 tutup untuk tangki 16 liter. Oke, ini saja untuk inseknya. Kemudian untuk memacu anakan kita kasih ini teman-teman, Ambition. Ambition ini adalah zat aktivator tanaman atau zat gitu saja nyebutnya. Ini mengandung 3 unsur, yaitu asam amino, asam sulfat, dan juga unsur mikro. Ini untuk memacu pertumbuhan tunas, akar, dan di waktu generatif ini juga bisa kita gunakan untuk pembungaan dan juga pembentukan buah seperti itu. Untuk kedua lahan nanti sama-sama menggunakan Ambition teman-teman. Untuk fase vegetatif ini kita gunakan 30 ml. Untuk fase generatif kita gunakan 40 ml. Kalau fase vegetatif 1 tutup ini enggak penuh teman-teman ya. Tapi kalau untuk fase generatif nanti 1 tutup ini penuh. Dan untuk 1 musim penggunaan Ambition ini cukup 3 kali, yaitu saat tanaman aktif membentuk anakan usia 15 sampai 20 hari atau sampai 25 hari lah. Saya agak telat ini sebenarnya. Harusnya di usia 20 hari kemarin. Kemudian di usia fase pembentukan bunga. Pembentukan bunga itu fase-fase kritis primordia itu di usia sekitar 40-45 hari. Kemudian di saat fase pembentukan buah itu ya sekitar pasca berbunga itu usia 70 hari seperti itu. Ini untuk amunisi yang kedua lahan sama. Jadi ini yang sama teman-teman ya untuk kedua lahan. Kemudian untuk nutrisi di lahan yang 2 kotak lahan itu kita menggunakan nutrisi biasanya teman-teman. Kita gunakan pupuk Ultradap dengan kandungan nitrogen dan juga fosfat seperti itu. Nih, fosfat ini untuk memacu pertumbuhan pertumbuhan akar dan juga merangsang pertumbuhan anakan juga. Ini nanti untuk lahan yang 2 kotak kita kasih 3 sendok makan per tangki. Kemudian kita mix dengan pupuk mikro Java Green teman-teman. Ini nanti untuk lahan 2 kotak 1 tangkinya kita kasih 2 sendok makan. Kandungannya ini lengkap teman-teman ya. Ada Zn, mangan, boron, sulfur, molibdenum, tembaga, dan juga magnesium seperti itu. Ini banyak sekali juga kegunaannya, bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Untuk lahan 2 kotak ini 3 sendok makan, Java Green-nya 2 sendok makan, kita mix dengan Abamectin 2 tutup.
kemudian ambisinnya 30 mili seperti itu. Ini Mas Koiri sedang melakukan penyemprotan yang 2 kotak dulu. Nggih Mas Koiri ya? Iya. Oke, pun monggo. Kemudian untuk lahan yang 3 kotak teman-teman, kita menggunakan produk baru. Ini kita menggunakan pupuk Zuma SP. Nah, seperti ini. Pupuk Zuma SP ini mengandung nitrogen 5%, boron 0,1%, kemudian kalium 8%, magnesium 6%, tembaga 0,5%, zat besi atau Fe ini 1,5%, molibdenumnya 0,2%, zinc atau Zn ini 0,5% dan kobal 0,08%. Jadi ini tanpa kandungan fosfat teman-teman ya. Jadi yang kandungan makronya adalah nitrogen dan kalium, kemudian makro sekundernya magnesium seperti itu, dengan teknologi nano teman-teman. Untuk pemakaiannya teman-teman, ini nanti dikocok dulu ya, kocok dulu baru dilarutkan seperti itu. Ini 1 botol kemasan 100 ml. Ini untuk fase vegetatif, bisa digunakan untuk 5 tangki 100 ml, berarti 20 ml per tangki Mas Koiri ya? Iya. 20 ml per tangki. Harganya teman-teman, kalau kita cek di online itu tidak nyampe 100.000. Dari harga 100.000 sekitar 80 lah, mungkin 100.000 plus ongkir kalau belinya online. 80.000 jadi 5 tangki itu berarti ya berapa Mas? 15.000 luweh, 20.000 kurang. Nah ini 1 tangki katakanlah 20.000 ya dibilang mahal ya terah ya larang, dibilang murah, tapi dengan teknologi nano saya kira masih sangat terjangkau. Yang penting bukan teknologinya teman-teman ya, penting sih teknologi, yang penting nanti hasilnya seperti apa gitu saja. Itu nanti kita kawal perkembangannya. Kalau memang hasilnya bagus ya monggo silahkan ditiru untuk ikut mencoba. Link pembelian nanti saya cantumkan di deskripsi video ini teman-teman ya. Tapi kalau nanti hasilnya tidak bagus, teman-teman nggak usah pakai produk ini, gitu aja. Karena saya ini untuk uji coba, nanti akan kita review, kita sampaikan apa adanya. Kalau memang bagus ya mari kita pakai, kalau nggak bagus ya buat apa dipakai. Yang sudah terbukti seperti biasa kita pakai Ultradap Java Green itu sudah bagus, tapi ini ada produk baru ya kita coba apa salahnya, seperti itu. Untuk pemakaiannya teman-teman, ini sebenarnya dimulai dari usia 7 hari, kemudian 15 hari, 35 hari, dan juga 45 hari. Seperti itu sih untuk penggunaannya. Untuk tanaman padi ini di usia 7 hari itu 1 hektar butuh 4 botol teman-teman. Kemudian di usia berapa 15 hari itu butuh 2 botol, 30 hari 2 botol, 45 hari juga 2 botol, sehingga sampai panen itu dibutuhkan 10 botol. Nah sebenarnya ini tujuannya untuk mengurangi pupuk tabur sih teman-teman, tujuannya itu. Tapi karena pupuk yang kita gunakan saat ini masih sama dengan biasanya, maka nanti penggunaannya kita tidak akan mengikuti petunjuk di sini. Kita hanya akan menggunakan di usia aktif pembentukan anakan, kemudian saat primordia nanti akan kita gunakan lagi. Jadi hanya mungkin 2 kali saja teman-teman, dengan catatan pupuk taburnya masih sama dengan musim-musim sebelumnya atau dengan perlakuan tanpa pupuk Zuma. Nanti kalau memang hasilnya lebih bagus daripada yang 2 kotak, di musim yang akan datang insya Allah pupuk taburnya akan kita kurangi, kemudian kita maksimalkan penggunaan Zuma ini sesuai dengan petunjuk dari pabriknya, seperti itu. Karena ini baru uji coba, kita nggak mau coba-coba, pupuknya kita samakan, cuma nutrisinya kita pakai ini. Lahan yang 2 kotak kita pakai seperti biasa, nanti vegetatif kita pakai Ultradap, kemudian menjelang fase generatif sampai dengan pengisian buah kita pakai
apa ya nanti disimak dulu teman-teman ya di video yang akan datang seperti itu. Oke teman-teman, itu video kita hari ini, penyemprotan ketiga di usia 25 hari di lahan Pandu Farm. Jenis padinya padi lokal, padi bentis. Nanti kita review juga seperti apa perkembangan dari padi bentis. Ini padi yang paling banyak ditanam di wilayah sini Mas Giri ya. Kemudian kemarin kita juga tanam padi munding laya teman-teman, ada di 2 lahan. Gimana, direview enggak kira-kira? Kalau mau direview seperti apa perkembangannya nanti tulis saja di komentar teman-teman. Kalau mau direview, kalau enggak mau direview ya sudah, enggak saya review seperti itu. Ya kita review lah ya. Nanti kemarin kan waktu kita mengenalkan munding laya di channel ini kan kita janji untuk mengawal seperti apa pertumbuhan, pemeliharaan dan perkembangan dari munding laya, maka nanti kita akan kawal di channel Pandu Farm New ini seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Salam ngopi, salam bertani. Bye bye.